Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis rahimakumullah, jumpa lagi di channel Catatan Eman. Kali ini bahasan kita tentang dunia Islam atau internasional, yakni tentang Amerika yang membuka luka lama panggung dunia di depan para jurnalis yang membeku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan sebuah kalimat yang lebih tajam silet. Ia menyatakan dengan nada mengancam bahwa Baghdad akan diambil kembali oleh Amerika Serikat. Pengumuman ini bukan hanya sekedar kata-kata, ini adalah genderang perang yang kembali ditabuh seruan untuk pertempuran kedua yang seharusnya tidak terjadi. Di sisi lain, Taliban yang kini menjadi penguasa tidak menunjukkan gentar sedikit. Mereka merespon dengan ancaman yang dingin dan menantang dengan satu kalimat yang menggemparkan, kami siap bertempur 20 tahun lagi. Kalimat itu menggema membuka luka lama Amerika Serikat yang belum sembuh. Luka dari kekalahan yang dialami oleh sebuah negara adidaya di tangan sebuah kelompok militer. Selama bertahun-tahun, pangkalan udara Bagram hanyalah sebuah nama, sebuah simbol dari perang yang telah usai. Namun pada satu momen yang menggemparkan, nama itu kembali disebut, mengingatkan kembali bagaimana Taliban akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dua dekadenya melawan intervensi Amerika Serikat yang terjadi beberapa tahun lalu. Tepat 5 tahun lalu, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden akhirnya mengibarkan bendera putih, menandai bahwa negara adidaya tersebut tidak mampu lagi untuk melanjutkan perang yang berlangsung selama 20 tahun. Bukan tanpa alasan, mengingat perang panjang tersebut telah menewaskan 2.400 tentara dan menghanguskan dana sebesar 2 triliun dolar hingga mendorong Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan Taliban yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan Amerika Serikat Taliban pada bulan Februari 2020. Nah, kesepakatan itu pun membuat Amerika Serikat akhirnya menarik seluruh militernya keluar dari Afghanistan pada tahun 2021 bersama dengan jatuhnya pemerintahan Republik Islam Afghanistan dan berakhirnya perang di negara tersebut. Namun, setelah kembalinya Presiden Trump ke Gedung Putih, perang antara Amerika Serikat dan Taliban kemungkinan akan terjadi tidak lama lagi. Nah, pasalnya bukan hanya di konferensi pers yang diisi Perdana Menteri Inggris, tapi juga sosial media Trump. Dalam postingannya, Presiden Trump mengancam Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan untuk secara sukarela memberikan kembali pangkalan udara Bagram kepada Amerika Serikat. Tentu ancaman itu sama sekali tidak membuat Taliban tunduk sedikit pun, apalagi ketika ancaman Presiden Trump tersebar, China pun merespon dan mendukung Taliban. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, Beijing mengatakan bahwa mereka menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Afghanistan. Dalam pernyataan yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri China itu pun mengatakan bahwa masa depan Afghanistan harus berada di tangan rakyat Afghanistan. Sebenarnya, alasan mengapa Presiden Trump secara mengejutkan mengumumkan rencananya untuk mengambil kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan pun tidak luput dari intervensinya terhadap China. Terbukti dari pernyataan Presiden Trump ketika konferensi persnya dengan Perdana Menteri Inggris. Ia dengan gamblang mengatakan bahwa pangkalan udara Bagram berjarak hanya 1 jam dari tempat Tiongkok memproduksi senjata nuklirnya. Senjata nuklir yang dirujuk Presiden Trump kemungkinan berada di lokasi uji coba China di provinsi Xinjiang Barat, tepatnya di Lopen. Selain itu, Presiden Amerika Serikat ini pun menuduh China telah menggunakan pangkalan udara Bagram secara sembunyi-sembunyi. Terlepas dari tuduhan itu, jalan terjal bisa jadi membayangi keinginan Presiden Trump untuk merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pasalnya, Taliban tidak seperti kelompok militan lainnya. Mereka memiliki kekuatan militer yang bisa dikatakan setara dengan sebuah negara. Bayangkan saja, pasukan Taliban yang dikenal sebagai angkatan bersenjata Imarah Islam ini dikabarkan memiliki pasukan sedikitnya 170.000 pejuang, dan bisa saja angkanya jauh lebih besar mengingat Taliban telah bertahun-tahun membangun kekuatan militernya untuk mengatasi kemungkinan Amerika Serikat kembali memulai invasinya di Afghanistan. Apalagi beredar rumor bahwa rata-rata jumlah prajurit baru yang dilantik militer Taliban adalah 120 prajurit per minggu. Bisa dikatakan jatuhnya Republik Islam Afghanistan pada tahun 2021 sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan militer Taliban. Terbukti tentara di bawah gerakan Islam Taliban diresmikan pada 8 November 2021
sebagai Tentara Emirat Islam Afghanistan yang juga disebut sebagai Tentara Nasional Islam. Dan karena sebab itulah para pasukan Taliban sangat bergantung pada perangkat keras yang dirampas dari Tentara Nasional Afghanistan yang kalah. Tercatat sekitar 2.000 unit kendaraan jatuh ke tangan Taliban setelah Republik Islam Afghanistan yang terdiri dari truk Humphrey M1117, Guardian, Macro, hingga Oscar ATV. Dalam hal peralatan infanteri, barang-barang yang dirampas oleh kelompok militan ini terdiri dari karabin M48, M16, kacamata penglihatan malam, baju pelindung, peralatan komunikasi, dan peluru granat yang dipasang di bahu. Dengan senjata-senjata tersebut, militan Taliban telah meregenerasi persenjataannya menggantikan AK-47 dan AK-74 buatan Rusia yang dibawa oleh sebagian besar pejuang Taliban. Dan saat ini pasukan darat konvensional Tentara Emirat Islam terbagi menjadi 8 korps yang bagian besar menggantikan Korps Tentara Nasional Afghanistan sebelum. Alasan lain yang membuat Amerika Serikat akan sulit atau bahkan mustahil mengambil alih pangkalan udara Bagram karena Taliban nyatanya memiliki angkatan udaranya sendiri, tidak seperti kelompok militan lain yang hanya mengandalkan rudal dan drone. Taliban kini memiliki 40 pilot yang mampu menerbangkan Sukita Sukhoi 50 Mikoyan, Sukita 50 Mikoyan Gurafrik MiG-21 dan Sukhoi Su-22. Meskipun kedua jet ini telah usang, namun kemampuannya untuk membawa berbagai jenis roket, rudal, dan bom akan menjadi ancaman serius dalam upaya Amerika Serikat di Afghanistan. Perkembangan matra udara ini terus berlanjut setelah pembentukan kembali Emirat Islam Afghanistan dan jatuhnya Kabul selama serangan Taliban 2021. Taliban membentuk Angkatan Udara Emirat Islam Afghanistan yang juga disebut sebagai Angkatan Udara Emirat Islam dan Angkatan Udara Afghanistan. Angkatan Udara Taliban pun akhirnya memperoleh berbagai jenis helikopter mulai dari UH-60 Black Hawk mm 24 mm, 8 pesawat serang A-29 Pano, pesawat utilitas Cessna 2008 hingga pesawat angkut militer C-130 Hercules. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana Amerika Serikat akan menghadapi Taliban dengan berbagai persenjataan ini. Lagi pula jika melihat sejarah perang di Afghanistan, Amerika Serikat benar-benar tidak mampu melenyapkan Taliban layaknya Israel tidak mampu menghabisi Hamas di Gaza. Pasalnya, setelah apa yang terjadi di New York City dan Washington DC 11 September 2001, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menuntut agar Taliban segera mengekstradisi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden ke Amerika Serikat dalam menutup kamp Al-Qaeda di Afghanistan. Namun Taliban menolak dan menuntut bukti kesalahan bin Laden sebelum menawarkan untuk menyerahkannya ke negara tersebut. Namun Taliban menolak dan menuntut bukti kesalahan bin Laden sebelum menawarkan untuk menyerahkannya ke negara tersebut. Dari sinilah dimulainya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Setelah Amerika Serikat dan sekutunya mendapat kemajuan signifikan, pada tahun 2003 Taliban melakukan reorganisasi dan melancarkan pemberontakan yang meluas terhadap pemerintah Afghanistan baru bersama pasukan koalisi. Pemberontak dari Taliban dan kelompok Islamis lainnya melancarkan perang asimetris, bertempur dengan perang gerilya di pedesaan terhadap target di perkotaan dan pembalasan oleh pihak yang dianggap sebagai kaki tangan Afghanistan. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat dan Taliban terus-menerus saling merebut wilayah kekuasaan. Nah, pada tahun 2007, sebagian besar Afghanistan telah direbut kembali oleh Taliban. Namun, momen itu tidak berlangsung lama setelah Amerika Serikat mengerahkan sekitar 150.000 tentara asing ke seluruh wilayah Afghanistan dalam operasi kontra pemberontakan dengan strategi clean and herd di desa dan kota. Namun, hingga di tahun 2020, Taliban tidak pernah lenyap dari Afghanistan, membuktikan bahwa meskipun Amerika Serikat merupakan negara superpower, Taliban tidak akan semudah itu untuk ditaklukkan. Bahkan jika harus berperang selama puluhan tahun, Taliban sepertinya jauh lebih siap dibandingkan semua kelompok militan yang ada di Timur Tengah. Tentu ini pun menjadi bukti bagi Israel bahwa negara sekelas Amerika Serikat pun tidak mampu untuk menghabisi kelompok militan. Terima kasih sudah menonton.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar. Komentar kamu bisa sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan channel. Jadi bisa menyemangati, bisa memberi semangat pada saya untuk memberikan tayangan yang lebih baik lagi. Atau kamu punya usulan untuk tayangan berikutnya, tema apa gitu ya. Sekian ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membagikan ya.